Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget karena setup trading yang kelihatannya udah sempurna, malah berbalik jadi rugi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas 5 kesalahan paling fatal pas pakai kombinasi RSI dan MACD. Dan yang paling penting, gimana cara benerinnya biar trading Anda di MT5 jadi jauh lebih konsisten. Dan ini bukan cuma teori loh. Kalau kita bisa hindari kesalahan-kesalahan spesifik ini, kita punya potensi buat naikin win rate sampai lebih dari 70%. Angka yang wow kan? Menarik banget. Coba jawab jujur pertanyaan ini. Apa Anda sering banget ngalamin rugi besar yang rasanya dalam sekejap aja langsung ngehapus semua keuntungan yang udah susah payah dikumpulin? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Dan solusi yang bakal kita bahas ini emang dirancang buat mutus rantai kerugian itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini dia nih, biang kerok yang paling sering kejadian, crossover palsu. Percaya deh, ini tuh jebakan klasik banget, bukan cuma buat pemula. Trader yang udah pengalaman pun kadang masih sering kejebak di sini. Nah, lihat deh di sebelah kiri, ini kesalahan umumnya. Begitu MACD crossover, kita langsung buru-buru masuk. Hasilnya, sering banget kita malah kejebak di pasar yang gerakannya nggak jelas. Solusinya ada di kanan, cuma butuh satu kata, sabar. Kita tunggu konfirmasi dari RSI. Dan ini kuncinya, tunggu sampai candle-nya close. Itu yang bikin beda banget. Jadi gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah konfirmasi yang super simple. Pertama, tunggu RSI keluar dari area jenuh beli atau jenuh jual. Kedua, kita pastikan MACD crossover-nya beneran searah sama sinyal RSI. Dan ketiga, ini yang paling penting, tunggu candle di time frame 1 jam benar-benar tertutup. Anggap aja ini kayak kunci pengaman buat sinyal kita yang bakal nyaring banyak banget trade yang jelek. Oke, jadi Anda udah bisa sabar nunggu konfirmasi. Tapi, kok kadang sinyal yang udah terkonfirmasi gitu masih aja gagal? Nah, ini biasanya karena kesalahan fatal nomor 2. Kita mengabaikan tren besarnya. Ini tuh sama aja kayak nekat berenang ngelawan arus samudra, udah pasti capek dan hampir pasti gagal. Coba bayangin, Anda nemu sinyal beli yang kelihatan cakep banget di time frame kecil, tapi Anda nggak sadar kalau tren di grafik harian itu lagi turun tajam banget. Wah, itu sih resep jitu buat rugi. Solusinya simple tapi penting banget. Selalu pastikan ada keselarasan tren di time frame harian, 4 jam, dan 1 jam. Anggap aja ini checklist wajib Anda sebelum pencet tombol buy atau sell. Selalu mulai dari atas. Tren utama di grafik harian gimana? Naik atau turun? Terus grafik 4 jamnya ngedukung nggak? Terakhir, sinyal masuk di 1 jam sejalan nggak sama dua-duanya? Kalau ada satu aja jawaban nggak, maka jawabannya cuma satu. Skip perdagangannya. Jangan dipaksa. Disiplin di sini adalah segalanya. Lanjut, kesalahan nomor 3. Yang ini nih sering banget bikin trader gigit jari. Sinyal udah oke, tren udah searah, tapi tiba-tiba, boom, akun Anda hancur. Kenapa? Karena nekat trading pas ada rilis berita ekonomi penting. Ini salah satu cara tercepat buat buang-buang uang. Kita semua pasti pernah ngerasain ini. Analisa teknikal udah cakep banget, tiba-tiba data non-farm payrolls rilis, harga langsung terbang gak karuan, kena stop loss sebelum kita sempat ngedip. Solusinya? Kedengerannya ekstrim, tapi ini yang terbaik. Jangan trading. Jauhin aja dah itu grafik 30 menit sebelum dan sesudah berita penting keluar. Kutipan ini bener banget. Intinya, pas berita rilis, pasar itu lagi nggak logis, lagi gila. Dan modal di akun kita nggak akan cukup kuat buat ngelawan pasar yang lagi irasional kayak gitu. Jadi, perdagangan paling aman seringkali adalah yang nggak berdagang sama sekali. Tunggu aja sampai suasananya tenang lagi. Nah, sekarang kita masuk ke area yang agak tricky nih. Kesalahan keempat, salah baca divergensi. Ini konsep yang kuat banget kalau kita pakainya benar, tapi sering banget disalahpahami dan malah jadi jebakan Batman buat banyak trader. Kesalahan paling umum itu gini. Kita lihat ada divergensi, harga bikin puncak baru, tapi RSI-nya enggak, terus kita langsung hajar buka posisi jual. Mikirnya harga pasti bakal balik arah. Wah, itu terlalu buru-buru. Cara yang benar adalah anggap divergensi itu kayak sinyal peringatan. Itu lampu kuning yang nyuruh kita hati-hati, bukan lampu hijau yang nyuruh kita tancap gas. Jadi gimana cara eksekusi trading divergensi yang benar? Kita butuh 3 lapis konfirmasi. Pertama, jelas harus ada divergensi RSI yang kelihatan. Kedua, harus ada crossover MACD yang mengkonfirmasi kalau arahnya mau berbalik. Dan ketiga, ini yang krusial, harus muncul candle penolakan harga pas di level support atau resistance penting.
Nah, kalau ketiga hal ini udah ada, baru deh sinyalnya jadi jauh lebih kuat. Dan kita sampai di kesalahan terakhir. Sejujurnya, ini yang paling fatal dari semuanya. Tanpa ini, semua analisa teknikal Anda, secanggih apapun, jadi nggak ada artinya. Kesalahan nomor 5 adalah trading tanpa manajemen risiko yang benar. Ini cerita sedih yang sering banget kita dengar. Seorang trader nemu sinyal yang katanya pasti profit, terus dia pasang lot besar-besaran. Habis itu, cuma butuh 1 kali rugi buat ngabisin semua profit yang udah dikumpulin seminggu. Solusinya? Keras tapi wajib. Terapkan aturan ketat yang nggak boleh dilanggar. Titik. 1%. Coba tanamkan angka ini di kepala Anda. Ini adalah aturan bertahan hidup nomor 1 di dunia trading. Nggak peduli seyakin apapun Anda sama sebuah sinyal, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah merisikokan lebih dari 1% total modal Anda dalam 1 kali perdagangan. Never. Dan aturan inti kedua, risk to reward ratio minimal 1:2. Artinya, potensi keuntungan Anda harus setidaknya 2 kali lipat dari potensi kerugian. Kenapa? Ini soal matematika sederhana. Dengan begini, akun Anda bakal tetap bisa tumbuh, bahkan kalau tebakan Anda cuma benar separohnya. Itulah kekuatan probabilitas yang kerja buat kita. Oke, kita rangkum semuanya dalam sebuah checklist anti rugi yang simpel. 1. Tunggu konfirmasi 3 langkah. 2. Cek keselarasan time frame. 3. Hindari berita penting. 4. Pakai divergensi cuma sebagai peringatan. Dan 5 yang paling penting, selalu pakai resiko 1% dengan RR 1:2. Ini perisai pelindung Anda. Strateginya udah kita beberkan semua. Aturan mainnya udah jelas banget di depan mata Anda. Jadi, pertanyaan terakhirnya, dan ini yang paling penting, bukan lagi soal strategi. Pertanyaannya buat Anda. Apakah Anda punya disiplin buat ngejalanin semua ini secara konsisten, setiap saat, tanpa kecuali?